Kalah dari Leganes, Barcelona gagal menjauh dari kejaran duo Madrid. Pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona, gagal menjauh dari kejaran dua rivalnya, Atletico Madrid dan Real Madrid. Dini hari tadi, tanggal 16 Desember tahun 2024, Barcelona harus takluk di tangan Leganes, padahal, Barcelona punya peluang besar menjauh karena bermain di depan publik Stadion Olimpiade Luis Companys. Sebelumnya, Minggu dini hari, tanggal 15 Desember tahun 2924, Real Madrid sebenarnya berpeluang menggusur Barcelona dari puncak klasemen. Namun, Real Madrid yang bertandang ke markas Rayo Vallecano harus puas hanya berbagi poin, setelah hanya bermain imbang 3-3 melalui pertarungan sengit. Sehari berselang, rival sekota Real Madrid, Atletico Madrid, berhasil menang 1-0 dari Getafe lewat gol tunggal Sorloth. Hasil ini membuat Atletico Madrid berhasil menggusur Real Madrid dari posisi 2. Sehari berselang, alih-alih menjauh dari pesaingnya, justru Barcelona gagal membawa sebiji poin pun setelah kalah dari Leganes. Gol tunggal Sergio González di menit 4 cukup bagi Leganes untuk membungkam publik Stadion Olimpiade Luis Companys. Hasil buruk yang diraih Barcelona ini membuat tim Katalan masih di puncak klasemen, namun memiliki poin yang sama dengan Atletico Madrid dengan 38 poin, selisih 1 poin dari peringkat ketiga Real Madrid dengan 37 poin. Dengan peringkat keempat pun hanya selisih 5 poin, hal ini membuat persaingan Liga Spanyol kembali memanas. Namun, Atletico Madrid dan Real Madrid masih memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dijalani. Duo tim asal Madrid ini berpeluang besar menggusur Barcelona dari puncak klasemen. Senangnya Ancelotti, Jude Bellingham mulai tajam lagi. Jude Bellingham kini mulai tajam lagi. Hal ini membuat pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, senang dan semeringah. Bellingham menunjukkan ketajamannya kala melawan Rayo Vallecano. Dilansir Detik Sport, dalam lanjutan Liga Spanyol itu Real Madrid memang gagal menang, skor berakhir sama kuat, 3-3, namun, Bellingham tampil bagus. Diketahui, Jude Bellingham sempat menderita cedera otot yang membuat dia harus absen di 4 laga La Liga, pun dari 7 laga awalnya, Bellingham kesulitan bikin gol dan assist. Kehadiran Kylian Mbappe diyakini bikin tugas Bellingham bikin gol berkurang. Bellingham lebih diturun ke dalam untuk mengatur serangan, tidak lagi leluasa bergerak di dalam kotak penalti lawan. Akan tetapi, Jude Bellingham mulai panas lagi. Di 6 laga terakhirnya, pemain asal Inggris itu kemas 6 gol dan 3 assist. Bellingham adalah pemain hebat dan penting bagi tim kami. Dia melakukan tugasnya dengan baik, dia kembali ke performa terbaiknya dan dia sekarang mulai banyak berkontribusi gol, jelas pelatih Carlo Ancelotti dilansir dari Marca. Musim lalu, Jude Bellingham jadi top skor Real Madrid di La Liga dengan 19 gol dari 28 laga. Sampai sejauh mana kesuburan Bellingham di musim ini? Fede Valverde spesialis bikin gol jarak jauh. Real Madrid dipaksa Rayo Vallecano berimbang dengan skor 3-3. Federico Valverde menyumbang 1 gol untuk Madrid, lagi-lagi dari tendangan jarak jauh. Bermain di Stadion de Vallecas, Valverde menipiskan ketinggalan Los Blancos 1-2 di menit ke-39. Operan pendek Arda Güler dari sisi kanan diterima Valverde, lalu melepaskan tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut bawah gawang Rayo Vallecano, yang tidak sanggup dibendung kiper Augusto Batalla. Gol ini jadi gol kelima gelandang Uruguay itu di semua kompetisi. Sebanyak 4 gol telah dibuat Federico Valverde di La Liga, yang seluruhnya terlahir dari luar kotak penalti. Opta mengemukakan, Valverde jadi pemain terbanyak yang mencetak gol semacam itu di 5 liga top Eropa di sepanjang 2024/25. Sedangkan satu-satunya gol yang dibuat Valverde dari jarak dekat terlahir dalam kemenangan Real Madrid atas Atalanta 2-0 di Piala Super Eropa 2024. Agustus silam, Valverde kini sedang dalam jalur yang tepat untuk menyamai musim tersuburnya di La Liga ketika mengemas 7 gol di 2022/23, atau 12 gol secara keseluruhan. Mbappe sudah gabung latihan dengan skuad Madrid. Kylian Mbappe bagian dalam sesi latihan tim pada hari Senin ini, bahkan dia masuk dalam skuad Real Madrid untuk final Piala Interkontinental melawan Pachuca. Mbappe mengalami cedera paha saat Madrid menang 3-2 atas Atalanta di Liga Champions Selasa pekan lalu. Laporan ESPN bahwa ia diperkirakan akan absen selama sekitar 10 hari, sehingga partisipasinya dalam turnamen FIFA diragukan.
Pemain depan itu absen saat Madrid bermain imbang 3-3 di Rayo Vallecano di La Liga pada Sabtu. Tapi sudah mengikuti sejumlah latihan pada Senin pagi dan bergabung dengan rombongan perjalanan ke Doha, Qatar, untuk pertandingan hari Rabu di Stadion Luhail. Piala Interkontinental dulunya dikenal sebagai Piala Dunia antar klub sebelum FIFA mengubah dan memperluas kompetisi tersebut, yang akan berlangsung di Amerika Serikat musim panas mendatang. Madrid lolos ke final Interkontinental dengan memenangkan Liga Champions tahun 2023-24, sementara Pachuca, pemenang Piala Champions CONCACAF 2024, mengalahkan Botafogo dari Brasil di babak kedua. Al-Ahly dari Mesir melalui adu penalti di babak playoff hari Sabtu. Mbappe telah mencetak 12 gol di semua kompetisi untuk Madrid sejauh musim ini, tetapi masih menghadapi kritik atas penyelesaian akhir dan penampilannya secara menyeluruh. Ia tampil mengesankan dalam kemenangan Madrid di Atalanta, mencetak gol pembuka golnya yang ke-50 di Liga Champions sebelum digantikan pada menit ke-36 karena rasa tidak nyaman di paha kirinya. Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri masuk bursa pelatih AS Roma. Dua pelatih top Italia, Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri, dikabarkan masuk dalam bursa pelatih baru AS Roma, yang hanya ditangani Claudio Ranieri hingga akhir musim. I Giallorossi menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih keempat mereka pada tahun 2024 ini setelah memecat Ivan Juric, namun ex-pelatih Leicester City tersebut hanya akan menjabat hingga sisa musim ini. Direktur olahraga Florent Gisolfi mengakui sebelum laga kontra Braga di Liga Eropa, bahwa mereka sudah mencari pelatih baru yang juga akan berdampak kepada strategi transfer di bulan Januari nanti. Sebagaimana diwartakan oleh Corriere dello Sport, AS Roma punya target ambisius untuk pelatih berikutnya di musim depan, dengan Carlo Ancelotti dilaporkan masuk dalam daftar pelatih yang diinginkan oleh keluarga Friedkin, selagi Gisolfi dan Ranieri sedang mempertimbangkan. Mantan pelatih AC Milan itu sedang berada dalam situasi yang berbahaya di Real Madrid, yang bisa ditinggalnya di akhir musim. Roma bisa menjadi pelabuhannya mengingat dia pernah menghabiskan karir di Stadio Olimpico sebagai pemain. Selain Ancelotti, Massimiliano Allegri juga dikaitkan dengan klub ibu kota Italia tersebut. Sebagaimana laporan dari Italia itu, sang pelatih berusia 57 tahun sudah menganggur sejak Mei lalu setelah dipecat oleh Juventus. Dia sempat dikaitkan dengan West Ham, namun juga menjadi target potensial bagi Roma. Selain Don Carlo dan Allegri, Roma juga dikaitkan dengan mantan pemainnya, Vincenzo Montella, yang saat ini melatih timnas Turki.